di dalam pikiran sedalam-dalamnya. Karena tidak berpisah dengan ada teori yang kuat dan ada strategi yang lincah. Kalau semua teologi tidak diterapkan menjadi sangat berguna untuk publik, itu teologi yang statis. Saya tidak bilang teologi yang mati. Statis, tidak berfungsi, dan beku. Daging yang segar itu bisa disimpan di dalam kulkas untuk memelihara kesegarannya. Tapi terus berada di kulkas, tak pernah dibawa keluar. Tak pernah bisa mengisi kebutuhan gizi yang kita perlukan. Maka Yesus bilang, lihatlah angkasa, warnanya merah, tahu ini zamannya apa. Orang Kristen harus mengetahui ini di dalam proses waktu sudah tiba sampai zaman apa. Sesuai dengan ajaran Alkitab yang kita baca, kita bisa membaca. Pak Tong, terima kasih waktunya Pak Tong. Ya, Saya bersyukur bisa ada wawancara ini. Hal pertama yang saya sangat rindu tahu Pak Tong, mengenai hikmat yang Pak Tong punya untuk tahu kapan harus cepat kerjakan pekerjaan Tuhan, kapan harus tunggu. Itu sepertinya susah sekali untuk dipelajari ya. Saya percaya kepekaan itu bagaimana reaksi kepada timing, pimpinan, dan kedesakan berapa berat. Itu sangat penting. Karena sejarah bukan memihak orang yang malas. Sejarah selalu lebih favorit kepada orang yang peka dan yang memegang dan mengambil keputusan di dalam kesempatan yang selalu cepat akan hilang. Sehingga kita mesti minta Tuhan memberikan bijaksana kepada kita di dalam hal mengetahui kehendak Allah yang tidak berubah dan saat Tuhan yang sangat dinamis. Nah, ini adalah sesuatu pencapaian pribadi yang tidak bisa diwakili dengan dalil atau dengan prinsip-prinsip yang dibikin oleh manusia. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan itu dinamis. Tuhan sering bekerja menurut kemauan, waktu, dan kehendak Dia yang tidak perlu rundingan sama orang lain. Itu sebab bisa mencapai ini pun saya percaya anugerah Tuhan. Dan kita tidak bisa mendesak atau memaksa Tuhan memberikan kepada kita hanya karena kita rajin doa atau kita mau mengikuti semaunya sendiri. Kira-kira begitu. Dan saya kira selama berpuluh-puluh tahun kita menggarap gerakan reform Injili sudah menjadi satu fakta. Tuhan memimpin pada waktunya, Tuhan memimpin pada tempatnya, dan Tuhan memimpin dengan tidak salah. Paling penting adalah kita berapa taat dan berapa siap untuk menerima panggilan, gerakan, inspirasi yang mendadak dari Tuhan. Nah, waktu itu kita taat, itu penting. Misalnya, kami mengadakan KAPIN 165 kota. Kalau diundur 5 tahun, tak mungkin. Kalau dimajukan berapa tahun, juga tak bisa. Saat itu selesai, sekarang sudah lewat, lalu kita melihat tempat-tempat yang kita pernah kunjungi. Sekarang kalau mau mengadakan lagi, mengulangi, hampir tidak mungkin. Karena situasi sudah berubah, yang melawan Kristen di banyak tempat sudah menimbul, dan banyak kekristenan sudah tidak saat seenak waktu dulu kita mengatakan. Jadi it's once forever. Happen and no change. Di dalam kesempatan itu Tuhan sudah menggerakkan baik orangnya, waktunya, situasinya, lingkungannya. Semua menjadi pimpinan Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur. Dan saya sendiri tidak tahu rahasia. Jadi pertanyaan ini sulit dijawab oleh saya. Mungkin you sendiri menjawab lebih bagus. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, berarti kan Tuhan yang mau kerjakan, dan berarti orang-orang seperti Pak Tong, kalau Tuhan bangkitkan atau gerakan Tuhan buat, itu bukan kita yang atur ya, Pak Tong, Ya. Tuhan.
Memang kita lebih percaya inisiator segala sesuatu peristiwa yang bermakna itu dari Tuhan. Nah, kita punya peranan adalah senantiasa bersiap siaga, senantiasa sifat taat untuk menunggu. Dan begitu ada panggilan, ada inspirasi datang, kita langsung mengambil keputusan untuk mentaati pimpinan Tuhan. Tapi yang saya sangat penasaran, apakah Pak Tong sudah tahu ya bahwa waktu awal panggilan bahwa Tuhan akan percayakan hal yang sangat besar ke Pak Tong? Saya siap selalu semenjak menyerahkan diri. Kapan ada panggilan, kapan ada gerakan, saya harus cepat bertindak dan harus cepat mentaati Tuhan. Akhirnya terlaksana dalam hidup saya. Kadang-kadang di luar dugaan saya. Di luar kemungkinan saya bisa ambil keputusan memilih. Langsung menjadi satu pimpinan yang terlaksana. Jadi respons kepada Tuhan dalam waktu itu yang penting ya Pak? Iya, itu pun anugerah Tuhan. Lalu ketika Pak Tong merencanakan akhirnya gerakan Reform Injili mesti dimulai, di dalamnya juga Pak Tong mendirikan sekolah teologi. Apa yang ada dalam harapan Pak Tong ya, sekolah teologi itu harusnya seperti apa gitu? Ya, di dalam pikiran sedalam-dalamnya, gerakan tidak berpisah dengan ada teori yang kuat dan ada strategi yang lincah. Ini dua menjadi unsur untuk menjamin gerakan itu bisa hadir, bisa berfungsi, dan bisa bertumbuh di dalam zaman. Karena gerakan itu berdasarkan visi, yaitu sharing of God's planning to His chosen people. Dan gerakan itu berdasarkan kesempatan di waktu, opportunity, and the chances in the process of time. Dan gerakan itu juga tergantung dengan bijaksana yang Tuhan berikan. The wisdom and the strategy from God's guidance. Nah, ini tiga gabung menjadi satu. Itu dari sedalam-dalamnya hati, sedulu-dulunya, sebelum terjadi ini, sudah tertanam di dalam hati saya oleh Tuhan. Jadi saya tahu kehendak Allah yang kekal, nama pimpinan dinamis di dalam sejarah, sebab bijaksana Tuhan yang melampaui semua. Ini tiga gabung. Baru mungkin melakukan dengan tepat pada saat, pada tempat, pada orang, dan pada situasi yang dipimpin oleh Tuhan. Berarti sebenarnya sekolah teologi itu penting di dalam satu aspek, yaitu teori yang kuat ya Pak. Tapi kalau sekolah teologi tidak mengerti tentang strategi yang lincah, kemudian dinamika mengikuti Tuhan ya bisa kehilangan kesempatan. Ya, sekolah teologi yang kuat paling pertama yaitu teologi berdasarkan kitab suci. Karena yang diwahyukan oleh Tuhan tidak mungkin digugurkan oleh manusia. Maka teologi itu menjadi dasar, fondamen daripada semua gerakan. Tapi bagaimana melaksanakan, mempraktekkan pengertian teologi yang mereka pelajari dengan penerapan ke dalam aplikasi setiap zaman, itu tidak banyak teolog pekah di dalam hal ini. Sehingga orang mempunyai teologi yang kuat, tapi kehilangan kesempatan di dalam sejarah banyak sekali. Orang yang setiap waktu mau pakai kesempatan sejarah untuk melakukan apa saja, selalu tidak ada teologi yang kuat. Sehingga akhirnya melolos atau menghilangkan satu pihak menjadi sesuatu gerakan yang pincang. Tidak bisa terlaksana dengan baik. Pak Tong, 100 tahun sebelum Pak Tong, kan ada orang namanya Abraham Kuyper. Lalu dia pernah sangat kecewa sama apologetik Kristen. Karena dia pikir apologetik Kristen itu terlalu defensif. Nah, lalu Pak Tong kan sering bilang apologetik itu harusnya ofensif. Jadi saya pikir ya, Pak Tong punya pengertian apologetik yang menjawab kritiknya Kuyper ya. Kalau Pak Tong lihat apologetik yang ofensif itu harus seperti bagaimana Pak Tong? Kita kalau ofensif berarti kita berani melawan. Memberi tantangan. Tapi itu harus terlebih dahulu mengerti apa yang dipegang, apa yang dipahami oleh musuh kita. Dan di dalam strategi peperangan Tiongkok 2000 tahun yang lalu ada satu kalimat, mengerti diri, mengerti musuh. Peperangan setiap kali bisa menang. Tapi kalau mengerti diri dan mengerti musuh, engkau tidak bisa menemukan kelemahan di mana musuh miliki. Sehingga kita harus hantam dari mana supaya menghancurkan dia. Tapi kalau kita tidak mengerti diri,
kelemahan kita terpapar dan terbuka secara telanjang oleh musuh, kita gampang dihantam dan kita gampang hancur. Sehingga ini peperangan daripada teori Cina itu di dalam hal ini sangat sesuai dengan common sense di dalam seluruh universal truth. Ya, itu adalah bagi orang reform itu disebut sebagai general revelation. Jadi orang dak Kristen pun mengerti. Tapi herannya kalau orang Kristen tidak ngerti, itu malah menjadi satu lelucon. Maka Yesus bilang, lihatlah angkasa, warnanya merah, tahu ini zamannya apa. Orang Kristen harus mengetahui ini di dalam proses waktu sudah tiba sampai zaman apa. Sesuai dengan ajaran Alkitab yang kita baca, kita bisa membaca. Sekarang saatnya kita nyerang, kita saatnya untuk membela, kita saatnya untuk menginjili. Waktu tuai kita jangan pakai waktu itu untuk menjadi menabur. Waktu tabur bukan untuk menuai karena belum ada waktunya. Jadi sesuai saat, waktu, ketika yang cocok dengan alur dan prinsip dari alam, itu barulah kita disebut orang bijaksana. Lalu saya juga lihat Pak Tong punya pelayanan itu justru bawa apologetic model ini ke publik ya Pak Tong. Maksudnya Pak Tong pergi ke kampus-kampus, terus juga ada open air preaching. Jadi seolah-olah mau deklarasikan bahwa Injil Tuhan ini untuk publik sebenarnya. Iya, kalau semua teologi tidak diterapkan menjadi sangat berguna untuk publik, itu teologi yang statis. Saya tidak bilang teologi yang mati. Statis, tidak berfungsi, dan beku. Daging yang segar itu bisa disimpan di dalam kulkas untuk memelihara kesegarannya. Tapi terus berada di kulkas, tidak pernah dibawa keluar. Tidak pernah bisa mengisi kebutuhan gizi yang kita perlukan. Jadi kapan keluarkan, itu penting. Saya pernah bicara sama orang barat, do not freeze your theology. Bring it up and warm it up and make it becomes a very useful and effective in the society. Jadi orang di dalam pelayanan kabar Tuhan mengetahui bagaimana menyimpan dan mengerti rahasia kekekalan yang tidak pernah berubah dari kemutlakan kebenaran Tuhan. Tapi dia harus mengetahui kapan keluarkan itu, lalu dipergunakan untuk mengisi kebutuhan zaman yang sangat perlu kita laksanakan, kita praktekkan, dan kita hidupkan. Nah ini dua hal, kalau seimbang, baru penggunaan kita di dalam saatnya dan di dalam waktunya Tuhan, itu menjadi sungguh-sungguh efektif. Kalau tidak, sayang sekali. Pak Tong, kalau lihat semua pelayanan yang Tuhan sudah percayakan ke Pak Tong kan begitu besar sekali Pak. Lalu kira-kira generasi berikutnya yang harus teruskan itu perlu punya apa ya? Nggak mungkin kan punya semua yang Pak Tong miliki Pak. Saya terbalik pikirannya. Terbalik. Karena saya tidak rasa saya ada keistimewaan apa. Sama seperti apa kalimat Yesus. Kalau ditanya, engkau sudah kerjaan ini, saya hanya hambanya, hanya kerjakan yang seharusnya saya kerjakan. Jadi tidak ada kebanggaan apa. Lalu bilang, bagaimana dengan generasi akan datang? Apakah mereka mungkin mempunyai semua yang saya miliki? Kalimat ini pun saya tidak terima. Karena mungkin mereka bisa menerima lebih banyak dari saya, bukan tidak sebanyak saya. Tetapi apakah Tuhan mau bangkitkan orang yang melebihi dari saya? Pasti mau. Kapan? Saya tidak tahu. Sehingga kita sambil rendah hati dan sangat rajin kerjakan apa yang sudah diserahkan dan dipercayakan kita. Tetapi di samping itu kita lebih beriman kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha dapat mengerjakan, yang melampaui apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Untuk membangkitkan orang lebih pintar, lebih setia, lebih tekun, lebih layak untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah kita lakukan. Seperti Tuhan tidak puas memberikan satu definisi dan memberikan teguran kepada Yosua. Kau sudah tua. Kalimat ini berada, you have your limit.
yang diperoleh masih belum banyak. Berarti unlimited demand of God and unlimited possibility of winning our enemy and to adopt and to achieve what we have not achieved. Ini paradoks. Tapi ini sungguh-sungguh terjadi di dalam pelayanan setiap zaman. Jadi sangat perlu untuk generasi yang lebih muda untuk lihat apalagi yang Tuhan mau untuk dikerjakan dan Iya, kejar tapi itu. kita terus tunggu. Bagaimana Tuhan bangkitkan generasi muda. Saya tidak tahu apakah harus ada syarat yang mau dibangkitkan oleh apa. Misalnya Tuhan bangkitkan Daud. Ini satu kasus yang luar biasa uniknya. Dia di antara semua saudara paling kecil. Paling tidak berpotensi. Tapi waktu Tuhan bangkitkan dia, justru paling kecil sudah pernah mengusir singa, berperang dengan beruang, merebutkan apa yang dia ambil. Itu yang bagi dia satu hal yang harus dikerjakan. Tapi bagi kakaknya, tidak mungkin anak kecil kerjakan itu. Tapi Tuhan sudah melakukan. Itu sama saya sangat melihat anak muda, kadang-kadang anak kecil, lalu anak remaja, pemuda. Siapa yang mempunyai potensi itu? Nah, apa yang saya lihat kadang-kadang meleset. Tapi lebih baik mempunyai pikiran optimis mengenai pimpinan Tuhan akan membangkitkan orang daripada tidak sama sekali memikirkan kemungkinan orang lain dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga cintanya kepada anak kecil, saya kira hampir saya tidak lihat pendeta yang lain lebih daripada saya. Mencinta anak kecil dengan sungguh-sungguh dari hati. Lalu mengharapkan mereka dibangkitkan. Sungguh-sungguh menjadi pengharapan. Lalu saya kalau mengasihi satu orang itu, kasihnya kadang-kadang terlalu. Sehingga kelihatan seperti dari sumsum mengasihi seseorang. Dan orang bisa salah ngerti ini cinta apa-apaan. Lalu salah mengerti menyerang saya, mengfitnah saya. Yaitu saya dirugikan soal kecil. Tapi pekerjaan Tuhan dirugikan, itu tidak boleh. Akhirnya saya cepat-cepat tangkap kesempatan kerjakan apa yang mungkin timbulkan salah ngerti, fitnahan dari orang lain. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan tahu hati saya bersih dan sungguh-sungguh mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka akhirnya hanya taruh di dalam tangan Tuhan untuk menghadapi nasib saya difitnah, diejek, dihina soal kecil. Kehendak Tuhan dan rencana bisa jadi. Itu yang lebih penting. Waktu Pak Tong lihat anak muda misalnya, hal apa yang pertama akan Pak Tong lihat dulu untuk tahu ini orang harusnya dibangkitkan? Saya lihat beberapa hal. Dia takut Tuhan tidak. Dia cinta Tuhan. Dan dia mungkin dipakai Tuhan tidak. Nah, istilah mungkin dipakai Tuhan tidak itu menyangkut sesuatu unsur manusiawi. Kalau dia mempunyai kesehatan, mempunyai ketangkasan, mempunyai kebijakan yang menarik. Nah, orang itu lebih gampang diterima oleh manusia sebagai utusan Tuhan yang bicara sama mereka. Ya, di dalam Alkitab bicara Musa seorang yang ganteng, Daud seorang yang ganteng. Nah, itu sebab menyangkut reaksi manusia kepada image manusia itu. Ya, ini menjadi unsur yang bukan paling penting. Di dalam perjanjian baru, Paulus tidak kelihatan ganteng. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kadang di dalam perjanjian ada itu. Jadi kadang-kadang anak muda yang bicaranya lincah. Bahasanya sangat jelas. Dia punya pikirannya sangat tajam. Lalu dia punya muka juga sangat menarik. Itu dipakai Tuhan seperti lebih gampang daripada orang-orang yang kelihatannya bodoh, terus kelihatannya jelek dan tidak menarik. Nah, ini unsur-unsur yang yang tidak gampang dijelaskan kepada manusia. Lalu Pak Tong tadi juga sempat bilang bahwa kalau saya dirugikan itu hal kecil. Tapi ya ketika kita alami yang Pak Tong alami pastinya susah ya Pak Tong maksudnya. Ya, saya susah dulu sebelum itu. Ya pasti kalau kita dirugikan, kita difitnah, kita dihancurkan orang, itu sulit terima. Tetapi itulah salah satu hal yang kita harus terima sebagai syarat mengikut Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku mesti memikul salib. Saya tanya kembali, apa itu memikul salib? Menjalankan yang Tuhan bebankan meskipun sulit. Menerima Menerima. tanggungan, perasaan, dan pengalaman yang susah
di dalam rencana Tuhan. Di dalam rencana. Itu namanya pikul salib. Ini sepertinya jadi unsur penting juga dalam pikiran Pak Tong untuk seseorang dibentuk ya Pak. Maksudnya kalau seorang akan dipakai Tuhan secara besar, pikulan dia pasti berat. Maksud bentukan Tuhan dalam penderitaan. Harus. Jadi itu keharusan menderita di dalam kehendak Tuhan. Itu harus kita siap hati untuk menerima. Dan tidak boleh banyak ngomel. Saya sendiri baru sadar. Seumur hidup hampir tidak ada kalimat saya terlalu capek, saya sudah bosan, saya benci pekerjaan. Tidak ada. Satu kali pun bisa tanya nyonya saya sudah menikah 51 tahun. Tidak ada kalimat itu. Saya terlalu capek, saya sudah tidak mau kerjakan pekerjaan Tuhan. Itu tidak boleh keluar dari mulut. Dan tidak boleh bukan satu perintah yang menghalang atau perintah yang menyetop kita kerjaan. Karena tidak pernah ada motivasi dalam hati mau bersungut-sungut atau mau marah kepada Tuhan. Saya tidak berat. Dan saya sedang memikirkan beberapa hal di dalam Alkitab. Orang marah sama Tuhan. Itu bukan saja diizinkan Tuhan. Dicatat di dalam Alkitab. Dan itu bukan terjadi orang yang tidak dipakai Tuhan. Orang betul-betul dipakai Tuhan sehebat-hebatnya. Misalnya Elias. Dia pernah minta mati. Lebih baik kasih saya mati. Berarti tidak puas Tuhan pimpin dia dalam kesengsaraan. Orang yang pernah bicara sampai mati pun aku harus marah. Itu Yunus. Nah hal kayak gini dicatat Alkitab. Tidak ada di kitab agama yang lain. Ini berarti cara Tuhan mengelola. Dan cara Tuhan menghadapi manusia yang dicipta untuk dia. Dari dia. Berdasarkan dia. Itu adalah satu kebahagiaan besar untuk Tuhan. Saya ulangi lagi. To create a man with the possibility of opposing God, rejecting God, disobey God, that is God's choice, God's freedom to create, but it is a very, very costful and very, very dangerous, crucial creation. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat membahayakan Tuhan. Tapi Tuhan rela mengalami itu karena dia tidak boleh tidak menciptakan manusia. Kenapa? Saya tidak bisa tanya. Kenapa Tuhan cipta manusia? Kenapa harus cipta manusia? Tidak pernah mungkin saya tahu. Sampai ketemu Tuhan tanya, mungkin tidak dijawab. Tapi kita harus taat. Ini sudut pandang teologi yang bagi saya sangat menarik Pak Tong. Jadi sebenarnya kalau kita belajar untuk punya keluasan hati kepada orang lain ya, kita sedang mencontoh Tuhan yang lebih dulu punya itu ya Pak Tong. Tuhan selalu mendahulu di dalam mengalami yang paling pahit, paling susah. Dan ini diwujudkan, dan ini dilambangkan dan diwakili oleh Kristus. Semua penderitaan manusia, dari batin, rohani, psychological, physical, yang paling dalam, paling sulit, yang paling susah. Tidak ada satu yang Kristus tidak pernah mengalami. Ya, ini adalah satu pemimpin yang paling besar. Karena pemimpin bukan memakai kuasa untuk taklukkan orang lain. Pemimpin adalah pakai penderitaan untuk menggerakkan orang lain. Pemimpin adalah pakai teladan sendiri jalankan untuk memimpin orang lain. Ikut dia punya perjalanan kesulitan untuk menjalankan kehendak Allah dan memikul salib. Kristus sudah melaksanakan semua ini. Saya lihat sih kalau teologi Kristen salah satu yang jadi bahaya Pak Tong adalah kita seringkali memahami Allah itu secara ya seperti Kognitif. maha kuasa tapi tidak ada unsur-unsur seperti yang Pak Tong jelaskan tadi. Dan itu bikin kita mengenal Tuhan secara dingin dan ya akhirnya jadi sulit untuk Iya, mengenal Tuhan sebagai yang maha kuasa. Mungkin ada dua unsur yang sangat bahaya timbul di bawah sadar mengikuti kita. Tuhan maha kuasa diperalat menjadi Tuhan harus melayani saya sebagai budak yang apapun kerjakan. Karena you maha kuasa kan. You mesti menyembuhkan saya. You mesti memimpin saya. Memberikan segala kekayaan, kelancaran kepada saya. Karena you maha kuasa. Dari maha kuasa bukan menjadi sesuatu penaklukan ke bawah kuasa Tuhan. Tapi menjadi satu tuntutan supaya Tuhan takluk kepada kita. Ini unsur pertama. Kedua, Tuhan itu maha kuasa. Kita selalu minta Tuhan langsung kerjakan apa yang saya mau. Sehingga kemahakuasaan itu dipakai oleh manusia untuk menjadi sesuatu yang dimanipulasi dan yang diperalat oleh kekuasaan manusia.
Sehingga you are almighty. I am higher than you. I can utilize you to do your almighty power and all happenings to serve me. Jadi ini dua hal yang sangat jahat di dalam pelayanan kita. Jadi mengerti Tuhan Maha Kuasa bukan secara kognitif seperti teologi yang baik. Karena di dalam hal ini ada setan yang memakai kita untuk mau mentaklukkan dan mau memperalat, mempergunakan Tuhan menjadi bawah kita. Itu bahaya. Jadi kalau tahu Tuhan Maha Kuasa, pengertian yang paling pertama adalah takluklah di bawah kuasa Dia. Baru kita sebagai pengikut Dia yang sungguh-sungguh. Lalu Pak Tong, kalau dengar dari hanya sekian menit saja Pak Tong bicara, kan ada keluasan yang luar biasa dari teologi Pak Tong. Kalau orang ingin pelajari pikiran Pak Tong, kira-kira harus mulai dari mana ya Pak Tong? Kenapa mesti belajar pikiran saya? Kenapa tidak Pak Tong? I am nothing. Ya justru karena Kalau Pak Tong ada kalimat, you mesti belajar dari saya. Harus ditambahkan kalimat, karena saya belajar dari Kristus, Tuhan. of course. Teladanilah aku, sebagaimana saya telah menteladani Kristus. Ini kalimat. Dan segala sesuatu, not me as a center. Christ-centered, God-centered, solus Christus, soli Deo Gloria. Ini menjadi prinsip kita yang paling utama. Ya. Saya tidak pernah rasa, you mesti mengerti saya punya pikiran. You mesti mengerti kehendak Tuhan dan pimpinan dan prinsip kebenarannya. Dengan itu kita bisa menjadi sama-sama murid yang ikut Tuhan. Bukan you ikut saya atau mengerti saya. Karena I am nothing. I have nothing to be appreciated, to be followed, to be imitated by you. Tapi you imitate Christ and we will be synchronized. You mengerti Tuhan, maka kita akan sejalan di dalam Tuhan. Itu yang penting. Atau kalau ada orang bergumul mau jadi hamba Tuhan, lalu dia ragu-ragu misalnya, unsur apa yang bisa meyakinkan dia bahwa memang Tuhan panggil? Ya, dia mesti menguji dan dia mesti mencari. Carilah kehendak Tuhan. Ujilah pimpinan Dia. Akhirnya engkau menemukan itu dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Dari Tuhan pertama, yaitu engkau mesti mengetahui tidak ada kehendak Tuhan yang gampang dilakukan. Tapi engkau tahu susah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kerelaan terus mendorong. Itu berarti panggilan. Cara mengetahui panggilan Tuhan. Yang pertama, prinsip tidak rela tapi terus didesak oleh Roh Kudus. Inilah salah satu tanda engkau dipanggil Tuhan. Kedua, Tuhan menyangkal diri menjadi contoh segala umat yang mengikuti Dia. Ini menjadi prinsip kedua. Engkau rela menyangkal diri tidak? Kalau engkau bilang saya mau jadi hamba Tuhan, tetapi syaratnya kalau saya jadi Billy Graham, saya baru mau. Kau menjadi hamba Tuhan, kalau saya seperti Stephen Tong, saya baru mau. Itu sudah tidak mungkin dipakai Tuhan. Karena Billy Graham tidak tahu apa artinya menjadi Billy Graham. Stephen Tong tidak mengetahui apa artinya jadi Stephen Tong. Tapi Tuhan pimpin dia jadi ini. Sebelum pimpin menjadi ini, pengalaman, kesulitan, air mata, kepahitan yang dialami, you mau tidak? Penyangkalan diri menjadi prinsip kedua. Jadi kalau engkau bilang saya mau jadi hamba Tuhan, kalau itu harus dibuang. Lalu Tuhan tidak menjadikan engkau seperti kalau, menjadikan engkau lebih susah yang pikirkan, lebih berat dari peperangan yang kau bisa tempuh. Nah itu namanya panggilan Tuhan menuju kepada tanah perjanjian yang ada madu dan ada susu. Itu berada di tangan musuh yang lebih kuat, lebih galak, lebih bengis, lebih jahat, lebih kejam dari engkau. Engkau berani perang enggak? Karena engkau tidak berani menanggung kesusahan itu, engkau harap mendapatkan bahagia itu omong kosong. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan sebidang tanah yang sudah kasih surat sertifikat hak milik, lalu tidak orang di dalam rumah yang sudah bikin betul semua sempurna seperti istana, suruh engkau masuk. Tidak. Tuhan suruh engkau masuk menginjak duri, semak, dan menemukan musuh. Karena engkau dijanjikan oleh Tuhan setelah manusia jatuh. Engkau dihadapi kepada musuh yang lebih keras dari kamu supaya kamu berperang. Jadi mengikut Tuhan, melayani Tuhan bukan jalan dengan
mobil limusin, kapal terbang yang lancar, lalu tidak ada kesulitan di depan. Tapi melayani Tuhan berarti berminat memikul salib, bertemu dengan musuh, perang dengan sangit, dan mungkin luka berat hampir mati, tetapi baru menyatakan Tuhan masih menyertai engkau. Nah ini perlu untuk orang yang mau tahu kehendak Tuhan. Jadi pertama, tahu sulit tapi didorong oleh satu kemauan dari Roh Kudus. Ini panggilan Tuhan. Ini tanda pertama. Kedua, mau menyangkal diri, mau menjadi menderita untuk berperang. Nah, ini panggilan yang kedua. Ketiga, kalau tetap engkau tidak taat, pukulan bikin engkau sakit, setengah mati atau patah hati, sampai engkau tidak bisa lagi hidup. Saat itu engkau baru tahu, saya takluk kepada Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Tanda ketiga. Jadi saya punya tanda pimpinan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Beda sama semua khotbah biasa oleh pendeta-pendeta yang Tuhan begini caranya, engkau tahu panggilan Tuhan. Justru caranya ada tiga ini. Kerelaan yang dari Tuhan. Mengalami kesulitan. Kedua, persiapan menyekal diri untuk menghadapi musuh yang keras. Ketiga, kalau tidak taat lagi, rela dipukul Tuhan sampai setengah mati, baru mengalami kuasa kebangkitan. Itu tiga membuktikan engkau dipanggil Tuhan. Pak Tong sendiri alami hal itu ya Pak Tong? Saya akhirnya dipukul Tuhan sakit keras waktu umur 20. Jadi di dalam setengah tahun setiap minggu 2 kali suntikan 20 cc ke dalam tulang belakang. Sakitnya luar biasa. Akhirnya tadinya tak mau. Nah, Tuhan panggil lagi. Sekarang mau. Saya bilang mau. Sesudah itu taat sampai sekarang. Setelah bilang taat, sakitnya hilang Pak Tong? Sesudah itu tidak lama kemudian sakitnya mulai kurang. Dan akhirnya saya masuk sekolah teologi. Waktu masuk saya bawa bantal masuk kelas. Karena pinggangnya sakit terus. Dan sampai sekarang dokter zaman itu 50-60 tahun yang lalu tidak kasih tahu lu sakit apa. Karena dia pasien terlalu banyak, tidak mau menjelaskan. Sudah kasih obat, tidak usah tanya betul tidak, tidak usah apa, sebab apa. Kalau sembuh ya puji Tuhan, kalau tidak sembuh ya mati. Akhirnya tidak keadaan begitu, kita belajar taat sama Tuhan. Lalu Pak Tong sudah sangat melayani, maksudnya dipakai Tuhan juga sebelum masuk sekolah teologi. Dan Pak Tong juga punya kemampuan studi sendiri kan. Yang bikin Pak Tong merasa tetap harus ke sekolah teologi itu apa Pak? Satu kali saya melihat notebook daripada seorang mahasiswa. Ateisme, teisme, panteisme, deisme. Sampai ini semua saya tidak tahu. Nah, kalau saat sekolah teologi saya mau khotbah apa? Maka itulah daya tarik. Saya mesti masuk, mesti belajar. Akhirnya panteisme, teisme, ateisme, pietisme, apa itu semua bikin saya mulai tahu. Mesti mengerti banyak. Kalau tidak ngomongnya kosong. Seperti tahu tetapi kurang jelas. Tidak bisa memimpin orang lain. Jadi saya berusaha belajar menjadi orang yang sebanyak mungkin pakai pikiran. Sebanyak mungkin mengerti pengetahuan aliran-aliran. Dan akhirnya baru tetap pegang kepada prinsip kembali kepada yang paling benar. Yang tidak benar semua dipelajari. Tapi yang benar tidak boleh lepas, dipegang terus. Akhirnya dengan tujuan itu kita mentaklukkan orang. Keluarkan mereka dari ajaran yang salah. Dan kembali menerima ajaran yang paling benar. Dan yang paling benar itu Injil. Tapi Injil punya musuh banyak yang tidak benar. Tapi mesti belajar. Saya mesti belajar teologi. Jadi akhirnya saya dari jalan filsafat, dari teori manusia, untuk mengerti kebobrokan dan ketidaksempurnaan pikiran yang dicipta oleh Tuhan. Yang sudah jatuh di dalam dosa, lalu menemukan teori-teori yang salah. Di dalam mempelajari teologi, saya dari kitab suci mempelajari pikiran yang sempurna, yang tidak mungkin salah, yang diwahyukan oleh Tuhan. To know my God and to know my enemy, ini harus dua dipelajari. Sesudah itu motivasinya membela kebenaran, melawan tidak kebenaran, itu menjadi apologetical achievement. Sesudah itu mengenai penginjilan, menawan kembali orang yang sudah ditawan oleh musuh, supaya mereka menjadi orang Kristen. Ini adalah tujuan terakhir. Jadi to know philosophy is to know the defect and to know
the shortage of human thought. To know theology is to know the eternal truth and absolute truth of God in the Bible. To know this and to know that means to know self and to know our enemy. And then the final purpose is to win people by breaking down their stronghold of their thinking in our battle and bring them the light of truth to make them believe God is higher, God's truth is more perfect, more powerful than their fallen reasoning product of human philosophy. And then by that kind of motivation to win people by the power of Holy Spirit and the gospel, bring them to the repentance. And that is by apologetic serving evangelization to achieve the repentance and regeneration of Holy Spirit. Ini 4 filsafat teologi apologetika penginjilan, 4 gabung menjadi satu di dalam pelayanan. Pak Tong waktu remaja banyak sekali baca pikiran-pikiran yang melawan Kristen, lalu akhirnya sempat jadi ateis juga kan Pak Tong? Ya. Lalu kok bisa akhirnya mau kembali lagi? Karena mesti percaya sola gratia. Iya betul. Karena anugerah Tuhan membawa saya mulai sadar. Itu semua yang melawan Tuhan itu ada 2 faktor. Pertama, self-defeating. Kedua, ada self-destruction. Jadi di dalam teori mereka ada hal yang tidak mungkin sinkron. Karena mereka sendiri melawan mereka sendiri. Nah di dalam gerakan melawan Tuhan ada self-defeating power. Tidak mungkin tidak ada. Bagaimana bisa menemukan itu ada bijaksana dari Tuhan. Sesudah itu menemukan apa yang mereka miliki di bawah Tuhan. Apa yang Tuhan wahyukan di atas mereka. Lalu iman tetap pegang kabar Tuhan untuk berperang dengan mereka. Yang kedua, dia ada satu self-destructive power. There is a time bomb wait to be exploded. Jadi teori komunisme, ateisme, teori evolusi, teori daripada dunia datang sendiri, dari Big Bang teori semua ada self-destructing power. Nah, itu tunggu aja. Jadi sekarang belum sampai waktunya, mungkin 5-10 tahun lagi. Semua teori komunisme, ateisme, evolusi, atau semua teori yang melawan Tuhan pasti meledak sendiri. Nah sebelum itu kita melihat, kan di dalam hal ini kita adalah nabi. Kita sudah melihat tapi dahulu. Dan kita adalah penganalisa. Karena kita diberikan Tuhan kekuatan untuk analistik dan kekuatan untuk menjadi sesuatu objective observer. Melihat akan dunia hancur, manusia kalah, Tuhan menang. Semua sudah kita lihat. Seperti seorang profet begitu. Dengan demikian tenang saja, tidak usah takut, tidak usah ribut, tidak usah tergesa-gesa. Orang yang believe in God, trust in Him, will be very very stable and very very silently waiting of the glory of God. Apa hal-hal yang bentur dan juga ada semacam time bomb di dalam itu Pak Tong sudah sadari sebelum Pak Tong jadi Kristen atau? Saya setelah makin melayani, makin menyelidiki, makin tahu lemahnya manusia tidak mungkin sempurna. Kelemahan Tuhan itu menjadi kuasa Tuhan. Hal yang mempermalukan kepada Tuhan itu kemuliaan Tuhan. Dan waktu manusia bisa lihat dari semua kelemahan daripada Injil, mengerti tentang kemuliaan Tuhan, itu orang beriman besar. Jadi bagi saya orang iman paling besar di seluruh perjanjian baru bukan Paulus, bukan Petrus. Siapa? Perampok yang di atas kayu salib. What did he see on the cross? No power, no wisdom, no strategy, no possibility of winning. Di dalam all situation, Yesus di dalam keadaan paling lemah, paling bodoh, paling dihina, paling diejek, paling dianiaya. Tetapi His kingdom will come. Kalimat itu keluar daripada perampok, berarti dia mempunyai bijaksana lebih tinggi dari siapapun. Saya kira perampok itu melihat kemungkinan Yesus menjadi raja yang datang ke dunia. Dia punya iman lebih besar daripada Billy Graham, lebih besar dari Stephen Tong, lebih besar daripada yang namanya Jimmy Pardide. Ya, dia sudah menemukan, baru dia mentaklukkan diri kepada Tuhan. Akhirnya kakinya dipatahkan, tapi dia ada manusia yang tidak sempurna, yang sudah cacat.
Yang pertama yang dibawa Yesus ke dalam Firdaus. Berarti Injil bukan menyelamatkan yang anggap diri sempurna dan sombong. Injil akan menerima orang dibuang oleh manusia dan akan dipatahkan kakinya yang akan dihancurkan. Tetapi Tuhan sanggup menyempurnakan dia kembali menjadi yang dicipta menurut peta teladan Tuhan. Saya percaya besok kita surga, kita lihat perampok itu kakinya masih ada. Kesempurnaan dikembalikan kepada dia. Dan dia menyatakan dia mempunyai iman. Karena he knows what is called grace. What is called a resurrection. What is called a rehabilitation. What is called restoration daripada Tuhan. Itu Injil, itu kuasa Injil. Barang siapa yang mengenal salib, mengenal kuasa Injil, mengetahui bagaimana Tuhan menyempurnakan orang melalui pengampunan, melalui kesatuan, melalui peranakan pula, melalui pengkembalian menjadi utuh. Orang itu betul-betul yang beriman kepada Tuhan. Pak Tong, kalau boleh tanya tentang kesukaan Pak Tong kepada Injil Yohanes, Ya, apa yang menarik bagi Pak Injil Tong? Yohanes ada satu buku yang semuanya teori. Tidak ada lelucon, tidak ada perumpamaan yang terlalu banyak, tidak ada pengertian untuk menyesuaikan kebutuhan manusia. Tapi memimpin manusia sesuai pimpinan pikiran Tuhan Allah. Injil Yohanes tidak ada satu kalimat kosong. Seluruh kitab tidak ada, tapi dia paling nonjol. Saya senang sekali Yohanes. Dan ini Yohanes justru ada murid yang paling muda. Berarti bukan paling tua, yang paling hebat, yang paling berpengalaman. Tapi anak muda yang paling muda boleh mengerti kehendak Tuhan yang paling mendalam. Itu sebab saya tidak pernah hina anak-anak. Saya tidak pernah hina pemuda. Dan saya selalu terlalu optimis. Kadang-kadang salah. Tapi lebih baik begitu daripada menghina pemuda. Semua pemuda yang masih muda, masih kurang apa. Saya kira ada potensi yang luar biasa yang Tuhan tanam di dalam hati dia. Menunggu kita menggali, menemukan, dan kita menyatakan kehendak Tuhan. Orang sudah pendeta 50 tahun sama orang sekolah teologi baru masuk 1 bulan. Saya mungkin lebih menaruh pengharapan kepada anak muda yang belum apa-apa. Karena di situ ada potensi. Orang tua yang sudah selesai seumur hidup. Tidak ada kemungkinan menjadi lebih lagi. Tapi anak muda masih mempunyai potensi bertumbuh. Unlimited possibility, unlimited future, and unlimited prospect untuk the coming one. Harap Tuhan bekerja begitu. Ini konsisten Pak Tong selalu bilang bahwa kita mesti lihat alpha point terus ya Pak. Everything is starting. Everything is hoping. Everything is waiting the fullest accomplishment of God yet to come. Kita expect, kita anticipate, kita waiting, and you're ready to be molded by God. Pak Tong kan banyak sekali kesukaan, maksudnya arsitektur, kemudian musik, seni, dan Pak Tong pelajari semua dan bukan cukup ya, sangat mendalami semua. Nah, sangat dangkal. Tapi kalau dipakai di dunia masih boleh. Dikagumi orang masih cukup. Sehingga unlimited study, tetapi juga unlimited satisfaction, unlimited expectation dari Tuhan. Itu saja. Bagaimana lakukan itu Pak Tong? Maksudnya bisa ke berbagai bidang. Kalau pikir sesuatu cari. Kalau ketemu bukunya baca. Kalau baca ingat. Kalau ingat praktekkan. Ini semua dilakukan menjadi yang kita terima menjadi fakta yang kita lakukan. Ini dua ini diseimbangkan gitu aja. Ya, padahal tidak ada. Saya kompos musik sederhana. Gambar sederhana. Saya kondak sederhana. Anak saya pun lebih pintar kondak daripada saya. Saya harap banyak arsitek yang sekarang belajar, termasuk yang belajar dari saya, bisa melampaui saya. Di dalam teologi, di dalam arsitek, di dalam musik, di dalam komposisi, di dalam pidato, bisa bicara, apa sesuatu. Saya hanya mendahului untuk mempersiapkan generasi yang lebih hebat, yang lebih sempurna, lebih unggul dari saya. Begitu saja. Tapi kalau kita jalankan apa yang Pak Tong jalankan, nggak tentu capai yang Pak Tong sudah capai ya. Mungkin tidak tentu capai, mungkin melampaui banyak. Jadi jangan terlalu membatas dan jangan pesimis. Always keep optimistic and always keep possibility to be done by God. To mold you, to shape you,
to build you become biggest servant of God in the history and will break through the history to achieve the future. Pak Tong, salah satu yang Pak Tong lihat sebagai model Pak Tong untuk berkhotbah, itu kan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, George Whitefield, sama John Sung. Ini 3 orang unik sekali di dalam sejarah. Karena kuasa melampaui mereka hampir tidak ada. Kelemahan mereka juga banyak. Dicatat oleh Alkitab, Yohanes pernah meragukan Yesus. Dicatat di dalam sejarah, John Sung banyak kelemahan. Tapi kita lihat di atas kelemahan, kuasa Tuhan lebih besar daripada kekurangan manusia. Itulah yang disebut anugerah, yang disebut maha kuasanya Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan dan menjadi optimisme kita, tidak usah taruh kecewa terhadap diri sendiri. Pak Tong, terima kasih sekali untuk kerelaan diwawancara. Ada hal-hal yang mungkin Pak Tong pikir perlu disampaikan lagi? Harap Tuhan menutupi kelemahan, kekurangan kita dan menyatakan kebesaran Dia lebih daripada batas yang kita harus terima karena kita memang orang terbatas. Tuhan pakai you dan berkati you hari depan ya. Karena you suka belajar dan suka mengerti rahasia pimpinan Tuhan. Nah, ini menjadi satu hal yang Tuhan pakai. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, berkatilah anak-anak muda yang lebih muda dan sedang dibangkitkan Tuhan yang sangat kami kasihi. Baik anak-anak kecil, baik remaja, baik pemuda, khususnya mereka yang mungkin diurapi dipakai Tuhan untuk menjamah dan merubah zaman ini. Tuhan, bangkitkan semangat yang berada di dalam Yohanes Pembaptis, di dalam banyak reformator, di dalam banyak penginjil-penginjil yang besar sepanjang sejarah, dan di dalam hati kami untuk menggenap dan untuk menyempurnakan mereka lebih daripada apa yang sudah mereka terima. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.